Selamat sore, selamat bertemu kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan di dalam channel Bible Study Gereja Elios Malang. Sebelum kita membahas apa yang menjadi topik kita pada sore hari ini, terlebih dahulu kita mempersiapkan diri di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu, di mana kami kembali mau belajar kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang boleh memimpin kami, menyertai kami, untuk boleh mengerti dan memahami apa yang Tuhan pesankan dan ajarkan kepada kami lewat firman-Mu. Pakai hamba-Mu di dalam segala kesederhanaan, di dalam segala keterbatasan, sehingga dapat mengajarkan kebenaran firman-Mu kepada kami. Dan juga untuk umat-Mu yang mendengarkan atau yang mempelajari lewat channel Bible Study ini, ya Tuhan, pimpin mereka juga, bukakan hati dan pemikiran, sehingga mereka juga boleh diberikan pemahaman-pemahaman lewat firman-Mu ini. Terima kasih, kami serahkan waktu ini hanya di dalam tangan pimpinan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali melanjutkan pembelajaran firman Tuhan, di mana hari ini kita akan belajar sebuah topik tentang penyembahan yang benar. Di mana minggu lalu kita sudah belajar beberapa hal di dalam topik yang diangkat di dalam Injil Yohanes, baik itu Yesus sebagai sumber air hidup, dan juga kita belajar tentang keagungan daripada Kristus. Secara khusus minggu yang lalu kita belajar tentang Yesus itu adalah sumber air hidup, yaitu sebuah percakapan antara Tuhan Yesus dengan seorang perempuan dari Samaria. Dan hari ini pembahasan lanjutan yaitu juga di dalam konteks percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria ini. Jadi kita akan membaca dan mempelajari yaitu di dalam Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-26. Saya baca kepada kita ayat ini. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya,
akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Ya. Jadi kita ini bisa memperhatikan di sini Bapak Ibu Saudara, sebuah lanjutan percakapan antara Tuhan Yesus dengan seorang wanita yang berasal dari kota Samaria. Ya, kalau di minggu lalu sudah kita belajar di mana Tuhan Yesus ketika ia dalam keadaan haus, kemudian ia membuka sebuah percakapan dengan wanita Samaria itu dengan memohon untuk diberikan seteguk air. Namun wanita ini berdebat dengan Tuhan Yesus oleh karena latar belakang sosial mereka yang berbeda. Ya, latar belakang bangsa mereka yang berbeda, di mana dijelaskan kepada kita bahwa antara orang Samaria dan orang Yahudi ini tidak ada sebuah keharmonisan di antara mereka. Ya. Sering terjadi konflik, bahkan mereka bermusuhan. Padahal mereka itu adalah satu rumpun. Namun Tuhan Yesus tidak berfokus kepada perbedaan itu. Tetapi ia sedang mencoba melihat sesuatu hal yang sangat dibutuhkan oleh wanita ini. Dan Tuhan Yesus menawarkan kepadanya tentang air hidup. Nah, di dalam percakapan tentang air hidup itulah maka kita perhatikan apa yang dilakukan oleh wanita Samaria ini. Ternyata apa yang difahami oleh wanita Samaria tentang siapakah Yesus ini tidak jauh berbeda dengan apa yang difahami oleh Nikodemus. Ya, di dalam pembelajaran kita sebelumnya di dalam pasal 3, yaitu Nikodemus seorang ahli atau orang Farisi, ahli Taurat, seorang mengenal tentang apa yang diajarkan di dalam adat istiadat orang Yahudi, tetapi pemahamannya tentang siapakah Yesus juga sangat minim sekali. Sehingga Tuhan Yesus mengajarkan kepadanya tentang siapakah dia yang sebenarnya. Nah, itu juga yang terjadi dengan wanita Samaria ini. Dan ini kita bisa maklumi Bapak Ibu dan Saudara. Kenapa saya katakan ini kita bisa maklumi? Karena mereka tidak punya hubungan yang sangat dekat. Tadi sudah dijelaskan bahwa latar belakang mereka sebagai bangsa yang berbeda dan sering terjadi konflik. Sehingga antara sebuah bangsa, baik itu Yahudi dan bangsa Samaria, maka mereka tidak bisa membangun sebuah komunitas atau sebuah relasi yang baik. Demikian juga di dalam hubungan, ya, pertemanan, persahabatan antara satu dengan yang lain. Apalagi kalau dilihat dari sisi gender mereka. Ya, ini hal-hal yang sangat sulit dibangun di dalam sebuah kebudayaan sehingga pola komunikasi mereka tidak bisa terbangun dengan baik. Ya. Lalu apa yang difahami oleh wanita Samaria ini tentang Yesus? Jadi dari pembelajaran ini kita bisa melihat pemahaman mereka tentang siapakah Yesus hanya terbatas kepada apa yang mereka lihat pada saat itu. Apa yang mereka amati, yaitu Yesus ada bersama dengan mereka, bercakap-cakap dengan mereka, berelasi dengan mereka. Dia menggunakan tubuh jasmani, maka mereka memahami Yesus ini hanya seorang manusia biasa. Berarti tingkatan yang sangat mereka fahami adalah tingkatan yang bersifat jasmani semata. Itulah sebabnya di dalam pemahaman-pemahaman mereka itu, maka mereka hanya mengerti sepintas tentang Yesus. Apalagi ketika Tuhan Yesus mengajarkan kepada mereka banyak hal, maka mereka sering
kali salah menafsirkan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Apa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena di dalam penjelasan-penjelasan Tuhan Yesus, ia sering menggunakan penggambaran-penggambaran. Ia sering menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Penggambaran tentang dirinya siapa, ia sering menggunakan dengan bahasa-bahasa kiasan. Jadi Yesus tidak langsung mengungkapkan secara gamblang bagi mereka tentang dia. Tetapi dengan bahasa kiasan. Kenapa hal itu terjadi? Maka sekali lagi seperti apa yang pernah saya jelaskan kepada kita. Di dalam konteks orang-orang Yahudi, maka ketika Yesus mau menyatakan dirinya adalah Allah, bahkan Tuhan Yesus menyatakan sebagai anak Allah, maka itu adalah sesuatu hal yang sangat mereka tidak sukai. Karena bagi mereka tidak mungkin Yesus itu adalah Allah. Dan kalau ada yang menyamakan diri sebagai Allah, maka itu adalah sesuatu pengkhianatan atau sesuatu yang menyatakan penolakan atau ketidakpahamannya tentang apa yang diajarkan di dalam hukum Taurat. Jadi mereka sangat fokus kepada pemahaman bahwa Yesus itu bukanlah Allah. Mereka tidak bisa mau menerima seseorang yang bisa menyatakan dirinya tentang siapakah dia dan menyamakan dirinya tentang seperti Allah. Mereka sangat menolak tentang hal demikian. Jadi inilah sebabnya Tuhan Yesus sering menggunakan bahasa-bahasa penggambaran tentang jati dirinya kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang yang sejaman pada waktu itu. Maka di dalam percakapan lanjutan tentang Tuhan Yesus dengan wanita Samaria ini, ya kalau sebelumnya Tuhan Yesus bicara tentang air hidup, di mana wanita ini membutuhkan air hidup, maka dilanjutkan dengan pembicaraan di mana Tuhan Yesus dengan bahasa yang sangat halus mengingatkan tentang apa yang dilakukan dan apa yang telah dikerjakan oleh wanita Samaria ini. Yaitu pokok pembicaraan Tuhan Yesus itu adalah mengenai suami daripada perempuan ini. Kita baca kembali di dalam ayat 16 sampai dengan ayat 18. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Jadi kita bisa memperhatikan di sini sebuah permulaan percakapan Tuhan Yesus di dalam memahami dan juga ingin memperbaharui konsep kehidupan daripada wanita Samaria ini. Yaitu tentang apa yang menjadi kebiasaannya, apa yang menjadi perilakunya. Dan perilaku yang dilakukan di sini adalah di mana ia memiliki suami lebih daripada satu. Umumnya kita kenal istilah sekarang ini adalah poligami, di mana seorang suami memiliki lebih daripada satu istri. Tapi ini justru terbalik. Wanita ini memiliki suami. Bahkan dikatakan di sini suaminya sudah ada sebanyak 5 orang. Istilahnya yaitu poliandri. Tapi kok Yesus bisa tahu ini? Padahal sebelumnya mereka belum pernah bertemu. Sekali lagi disinilah kita bisa memahami tentang Yesus itu yang memiliki pengetahuan yang bersifat
adi kodrati. Artinya apa Bapak Ibu? Disinilah pengetahuan Yesus yang sifatnya kemahatauannya ada. Yang kembali kita hubungkan di dalam konsep apa yang diungkapkan oleh Yohanes bahwa Yesus itu adalah firman Allah atau Allah yang telah menjadi manusia. Maka tidaklah mengherankan ia mampu memahami, mampu mengetahui apa yang dilakukan dan apa yang pernah dan apa yang sering dilakukan oleh wanita Samaria ini. Walaupun mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Sekali lagi di dalam kemahakuasaannya, ia tahu apa yang dilakukan oleh setiap manusia. Dan disinilah Tuhan Yesus mengungkapkan tentang segala dosa dan ketidaklayakannya, yaitu sikap daripada wanita ini kemudian disingkapkan, kemudian dinyatakan, diungkapkan. Sebenarnya apa tujuannya di sini Bapak, Ibu, dan Saudara? Kembali kepada misi daripada Yesus, yaitu untuk datang menyelamatkan yang terhilang. Maka untuk mengingatkan tentang hal ini, untuk menyadarkan tentang apa yang telah dilakukan oleh wanita Samaria ini, maka disitulah Yesus hendak mengambil sebuah kesempatan untuk mengingatkan dia akan perbuatan-perbuatan dosanya. Bahwa apa yang dilakukannya itu adalah tidak benar. Itu adalah perbuatan dosa. Bahkan kalau kita perhatikan di sini dalam percakapan ini, Tuhan Yesus menyatakan kepadanya bahwa engkau telah tidak mempunyai suami karena engkau sudah memiliki 5 suami. Dan yang ada sekarang adalah bukanlah suamimu. Jadi dia hidup di tengah-tengah kehidupan yang bersifat amoral. Hidup serumah dengan seseorang yang bukan suaminya. Berarti itu adalah perbuatan dosa. Namun saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah wanita ini sadar dengan hal demikian? Mungkin saja ia mengerti. Mungkin saja ia sadar. Tetapi karena itu adalah sebuah pola hidup yang sudah ia jalani, maka sering sekali apa yang merupakan dosa, yang nyata-nyatanya adalah sebuah dosa, maka dianggap itu adalah sesuatu hal yang biasa saja. Jadi sama seperti apa yang terjadi di dalam kehidupan keseharian kita. Di mana apa yang sering kita lakukan yang nyata-nyatanya adalah sebuah dosa, tetapi karena itu adalah sesuatu hal yang terbiasa untuk dilakukan, maka seolah-olah itu sudah lagi tidak dianggap dosa. Banyak perbuatan-perbuatan kita Bapak, Ibu, Saudara. Banyak tindakan-tindakan yang kita lakukan yang nyata-nyatanya itu adalah sebuah pelanggaran dosa di hadapan Tuhan. Tetapi karena itu adalah sesuatu hal yang rutin kita lakukan atau sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi sebuah pola budaya yang terjadi, maka akhirnya apa? Tingkat kesadaran kita bahwa perbuatan itu menyimpang, maka sudah kita tidak lagi peduli. Kita menganggap itu hal yang biasa. Dalam zaman-zaman sekarang ini Bapak, Ibu, dan Saudara, hal-hal yang sifatnya dosa itu bukan sesuatu hal yang dianggap sesuatu yang tabu lagi. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa mendapatkan berbagai macam informasi-informasi yang adalah sebuah dosa tapi dianggap hal yang biasa. Perzinahan. Ya. Kita sering mendengar melalui media-media misalkan, ya, para pelakor, dan sering sekali diekspos. Dan itu sudah dianggap sesuatu hal yang terbiasa. Sehingga sudah dianggap bukan sebuah pelanggaran atau dosa. Nah, ini mungkin yang dialami oleh wanita Samaria ini. Ia hidup di tengah-tengah laki-laki
yang bukan hanya satu, tetapi sudah 5. Bahkan ia tinggal bersama dengan seorang lagi yang nyata-nyatanya itu bukan suaminya. Nah, inilah tujuan Yesus ketika ia mulai percakapan di sini, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tuhan Yesus ingin menyentuh, ya, mengembalikan kesadaran hati nurani daripada wanita ini. Tuhan Yesus mengingatkan dia tentang apa yang telah ia lakukan itu. Tuhan Yesus mencoba mengembalikan tentang kesadarannya, hati nuraninya, bahwa apa yang telah ia lakukan itu adalah sesuatu hal yang salah dan tidak benar. Dalam hal ini, saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa belajar bagaimana Tuhan Yesus mengadakan sebuah pendekatan yang baik sekali, ya, sebuah seni dan kebijaksanaan dalam memberikan teguran dengan secara tidak langsung. Nah, ini sesuatu hal yang sangat baik sekali, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kadang-kadang ketika kita ingin menasihati orang, menegur orang dari tindakannya yang salah, kalau ia bisa menerima itu dengan baik, maka itu hal yang mudah bagi kita. Tetapi kadang-kadang di dalam hal ini sulit untuk menerima. Maka dibutuhkanlah sebuah seni atau kebijaksanaan. Bagaimana memberikan teguran-teguran yang benar sesuai dengan apa yang ia perbuat, tetapi membuat ia sadar dan tidak merasa tersakiti dan lain sebagainya. Jadi ada sesuatu hal yang bisa kita belajar dari sini. Bagaimana Yesus bisa mengembalikan kesadaran daripada wanita ini terhadap perbuatannya. Tentu dalam hal ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita perlu banyak belajar. Memang ketika kita bisa melihat sekeliling kita dengan perbuatan-perbuatan salah yang mereka lakukan, maka mungkin hati kita tidak bisa diatasi atau tidak bisa kita mengendalikan untuk cepat-cepat menyampaikan bahwa apa yang dilakukannya itu salah. Tapi kita juga perlu ingat, belum tentu apa yang kita sampaikan nanti bisa diterima oleh orang lain. Sehingga bukannya kita menolong dia untuk bisa sadar terhadap perbuatannya, malahan terjadi yang namanya perselisihan, konflik. Nah, inilah yang dibutuhkan di sini adalah sebuah kebijaksanaan di dalam memberikan sebuah teguran. Ada banyak contoh yang kita bisa perhatikan di Alkitab di situ. Ketika Nabi Nathan menegur Raja Daud, nah, itu juga sebuah kebijaksanaan yang Tuhan berikan kepada Nathan, sehingga Daud bisa menyadari terhadap perbuatan yang ia lakukan. Kemudian apa yang juga kita bisa lihat di sini, sikap daripada wanita ini. Perempuan Samaria itu berusaha menghindari terungkapnya dosanya. Bagaimana kita bisa melihat di sini? Ketika Tuhan Yesus berkata, panggillah suamimu. Lalu ia berkelit dengan hal demikian. Dia berkata, aku tidak mempunyai suami. Ia ingin coba menghindari dan mencoba membenarkan dirinya dengan statusnya, dengan keadaannya. Ia tidak mau dosanya itu terungkap, tersingkapkan. Itulah memang manusia. Itulah keadaan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita selalu mencoba berusaha untuk menghindari terungkapkan perbuatan-perbuatan dosa yang kita perbuat. Namun tanpa disadari dari apa yang Tuhan Yesus ungkapkan kepadanya di dalam kemahatauan Tuhan Yesus, maka dalam hal ini tanpa sadar wanita tersebut mengungkapkan tentang apa yang telah ia perbuat.
ketika ia berkata, aku tidak mempunyai suami. Ya. Mungkin karena ia belum melaksanakan pernikahan secara benar. Tetapi mungkin ia hidup dengan laki lain, tapi dalam tanda petik adalah istilah zaman sekarang kumpul kebo. Dan ketika ia mengungkapkan itu bahwa ia tidak mempunyai suami secara sah, tetapi ia bisa tinggal dengan orang lain. Maka disinilah pengungkapan secara tidak langsung tentang siapakah dirinya. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, di sini kita bisa memperhatikan ya, bahwa pola pikiran duniawi ya, ini sangat berusaha dengan segala kecerdikan kita. Kita mencoba mengalihkan dan mengungkapkan kesalahan itu. Dan dengan penuh kehati-hatian, kita berusaha untuk menutupi dosa. Dan kita tetap merasa aman dari perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di hadapan Tuhan dosa tetap dosa. Tidak ada yang istilahnya abu-abu. Apapun itu. Kalau sudah tidak benar, maka Tuhan berkata itu tidak benar. Tetapi sering sekali di dalam kehidupan kita, kita mencoba berdalih, memberikan alasan-alasan pembenaran diri. Dengan pikiran-pikiran duniawi kita, mencoba untuk menutupi segala dosa-dosa yang kita perbuat. Dan mencoba mengalihkan itu kepada hal-hal yang lain. Sehingga kita tidak merasa tertuduh dari perbuatan-perbuatan salah, perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan sendiri. Apakah ini benar? Tentu tidak. Kita bersyukur ya, lewat kisah ini, di dalam kemahakuasaan Tuhan, di dalam kemahatauan Yesus yang sifatnya adil kodrati tadi, dan dengan tujuan ingin memulihkan, ingin memperbaiki kehidupan daripada wanita ini, maka dosanya disingkapkan, diungkapkan, tetapi dengan cara yang elegan, ya, yang baik, sehingga wanita ini akhirnya nanti menyadari segala perbuatannya, lalu ia mengakui itu. Kemudian kita bisa melihat di dalam percakapan selanjutnya, supaya ia tidak terpojok dengan apa yang Tuhan Yesus ungkapkan tentang kehidupannya, tentang perbuatan-perbuatannya. Maka wanita ini berusaha untuk berkelit, di mana fokus pembicaraan dia ubah. Yang tadinya fokus pembicaraan mereka adalah tentang suami daripada wanita ini, kehidupan pribadinya, apa yang ia lakukan. Nah, sekarang dia mencoba menggeser ya pola pembicaraan mereka, yaitu tentang ibadah kepada Tuhan. Ya, inilah sering kecerdikan manusiawi. Di dalam kita berusaha untuk menutupi segala perbuatan-perbuatan dosa kita, maka kita mencoba apa? Mengalihkan ya pokok pembicaraan, agar apa yang kita telah lakukan itu tidak tersingkapkan. Jadi inilah yang coba dilakukan oleh wanita ini. Tentu Tuhan Yesus tahu tentang peristiwa itu. Karena di dalam akhir kisah nanti ia kembali mengingatkan tentang wanita Samaria ini. Tetapi sekalipun ya, wanita ini berusaha untuk mencoba mengalihkan ya, pokok pembicaraannya. Tapi Tuhan Yesus juga tetap ya, menerima dan juga tetap menyambut tentang peristiwa-peristiwa itu. Kenapa?
Karena ada satu hal yang perlu Tuhan Yesus luruskan di dalam konsep penyembahan mereka. Ada sebuah konsep kekeliruan di dalam pola ibadah mereka yang perlu Tuhan Yesus luruskan. Tentu Bapak, Ibu, dan Saudara, ini penting di dalam pembelajaran hidup kita. Di dalam kita beribadah kepada Tuhan, tentu kita ingin memberikan yang terbaik dalam pola penyembahan kita kepada Tuhan. Kita ingin memberikan apa yang merupakan keinginan-keinginan Tuhan. Tetapi kadang-kadang juga bahwa apa yang kita lakukan ini, kita merasa ini menyenangkan Tuhan, tetapi belum tentu juga menyenangkan hati Tuhan. Maka inilah sebabnya perlu kita belajar tentang bagaimana pola penyembahan yang benar yang Tuhan Yesus coba singkapkan di dalam hal ini. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana pola penyembahan yang benar yang Tuhan Yesus coba luruskan di dalam konsep pemikiran wanita Samaria ini. Ini bicara tempat penyembahan. Karena di dalam pola yang telah terbentuk dalam kehidupan mereka, maka tempat untuk bisa berbakti kepada Allah, tempat untuk mereka menyembah kepada Tuhan, yaitu di tempat-tempat yang telah ditentukan. Dan itu sudah menjadi sesuatu yang bersifat turun-temurun. Di mana wanita ini berkata bahwa sejak zaman Nabi, sejak nenek moyang mereka, zaman nenek moyang mereka, ya, ayat 20, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Jadi bagi mereka ada satu hal yang menjadi tempat di mana mereka harus menyembah. Di mana dikatakan di sini di atas gunung ini. Apa gunung itu, Bapak, Ibu, dan Saudara? Yaitu Gunung Gerizim. Sebuah tempat yang dulunya digunakan sebagai tempat untuk menyembah di mezbah kepada Allah. Dan ini kemudian mereka pertahankan sampai kepada generasi berikutnya. Dikatakan di sini sejak nenek moyang kami, yaitu bicara tentang apa yang pernah dilakukan oleh Abraham dan Yakub. Ya, Abraham secara khusus, di mana ketika ia singgah di sebuah tempat, kemudian dia menyembah, dia membangun sebuah mezbah di hadapan Tuhan. Dan salah satu tempat di mana ia mendirikan mezbah adalah di Gunung Gerizim. Dan karena itu telah digunakan oleh Abraham dan juga Yakub dan garis keturunan berikutnya, maka bagi mereka itulah tempat yang seharusnya mereka menyembah. Jadi ini adalah sesuatu hal yang menjadi sebuah perdebatan-perdebatan kalau bersifat teologis. Dalam arti apa? Apakah hanya di atas gunung yang telah ditetapkan itu, yang telah ada sejak dahulu kala itu, adalah pusat penyembahan, atau penyembahan itu boleh dialihkan di tempat yang lain? Ya, pada zaman sebelum Yesus menyingkapkan itu kepada mereka, maka bagi mereka itu adalah sesuatu hal yang sangat sakral. Ya, jadi di tempat yang lain tidak mereka boleh melakukan tindakan penyembahan. Hanya di atas gunung atau Gunung Gerizim itulah mereka harus menyembah. Beda lagi dengan kebiasaan orang Yahudi. Di mana orang-orang Yahudi pusat penyembahan mereka adalah di kota Yerusalem. Itulah sebabnya kiblat daripada orang-orang Yahudi itu adalah senantiasa tertuju di kota Yerusalem. Karena bagi mereka Yerusalem itu adalah kota Allah, tempat bait Allah berdiri, yang dibangun oleh Raja Salomo. Dan itulah pusat penyembahan mereka. Nah, sekarang Tuhan Yesus coba memahami dan mengajarkan kepada mereka tentang apa yang seharusnya mereka lakukan. Nah, disinilah Tuhan Yesus coba mengoreksi tentang pola peribadatan mereka itu.
di mana Tuhan Yesus mengajarkan bahwa ibadah itu bukan ditentukan oleh tempat. Tapi pola ibadah itu adalah lebih kepada bagaimana sikap hati setiap orang. Apa yang dilakukan, apa yang diperbuat oleh setiap orang. Kalau kita mau menyembah kepada Tuhan, maka yang dipentingkan di situ adalah bagaimana hidup kita, watak kita, sifat kita, cara kita beribadah. Bukan berarti juga Bapak, Ibu, dan Saudara jangan disalahpahami di sini. Ya, apalagi di zaman-zaman sekarang ini. Ya, karena dengan argumentasi bahwa Tuhan itu boleh disembah di segala tempat, sehingga ada orang-orang yang memberikan alasan. Ya, kenapa kita perlu datang kepada Tuhan setiap minggu itu harus atau diwajibkan pergi ke gereja untuk beribadah? Bukankah di rumah kita bisa beribadah kepada Tuhan? Bukankah di tempat rekreasi kita bisa beribadah kepada Tuhan? Atau di tempat di mana saja kita beribadah kepada Tuhan? Ya, karena Tuhan Yesus dengan alasan seperti itu bahwa ibadah itu bukan mempersoalkan tempat, tetapi pola hidup kita, sikap kita, watak kita. Sehingga bagi sebagian orang mencoba membela diri, sehingga apa? Untuk membenarkan diri untuk tidak datang beribadah kepada Tuhan setiap minggu di gereja, maka mereka berkata bahwa di tempat yang lain kita bisa beribadah. Apalagi dengan kemajuan zaman sekarang ini, dengan ada ibadah-ibadah yang bersifat live streaming, sehingga mereka berkata, toh juga kita bisa mengikuti ibadah itu dengan baik di rumah. Kita tinggal di rumah, nonton, mengikuti ibadah dari awal sampai selesai. Tentu Bapak, Ibu, dan Saudara perlu kehati-hatian di dalam hal ini. Kenapa saya katakan di situ? Memang di dalam zaman-zaman tertentu Tuhan mengizinkan kita untuk tidak bisa datang di rumah Allah. Oleh karena apa? Oleh karena ada sebuah peristiwa-peristiwa yang terjadi. Contoh, kalau di dalam zaman perjanjian lama, bangsa Israel itu tidak bisa beribadah di bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo. Oleh karena apa? Karena bait Allah itu telah dihancurkan. Itulah sebabnya umat Israel, umat Yahudi membangun sinagog-sinagog sebagai tempat mereka beribadah. Walaupun tadi sudah dikatakan bahwa Yerusalem itulah pusat peribadatan mereka. Tetapi oleh karena kondisi yang mereka hadapi, sehingga mereka tidak bisa pergi ke Yerusalem. Di beberapa tahun ini, oleh karena pandemi yang terjadi, dan untuk mencegah terjadinya perluasan wabah ini, maka akhirnya diambil sebuah kebijakan agar kita bisa mengikuti ibadah di tempat kita lewat live streaming. Tetapi setelah itu, apa yang harus kita lakukan? Di dalam zaman perjanjian lama, Nehemia, Ezra, ketika mereka menyadari bahwa mereka harus kembali membangun bait Allah, kembali kepada Tuhan. Setelah peristiwa pembuangan, maka mereka kembali mendirikan bait Allah untuk tempat penyembahan mereka. Mereka ingin kembali membangun Yerusalem bagi pusat ibadah mereka. Artinya apa Bapak, Ibu, dan Saudara? Dalam waktu-waktu tertentu, memang Tuhan bisa izinkan kita untuk tidak datang beribadah kepadanya di rumahnya, maksud saya. Tapi kalau hal itu sudah berlalu,
di mana semua sudah berjalan dengan normal, maka satu kewajiban kita adalah datang kembali di rumah Tuhan untuk beribadah. Jadi kita tidak lagi punya alasan oleh karena peristiwa ini, peristiwa itu, kemudian kita tidak lagi datang di rumah Tuhan. Ya. Nah, inilah Tuhan Yesus juga ingatkan kepada mereka. Ya. Sekalipun masalah ibadah di sini bukan persoalan tempat, tetapi yang Tuhan Yesus ingin tekankan kepada mereka yaitu apa? Sifat dan watak dalam ibadah itu. Artinya apa Bapak Ibu dan Saudara? Bahwa orang percaya di dalam menyembah kepada Allah tidak melakukan itu dengan terikat kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan pada zaman Musa. Dalam masa-masa Musa atau peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Musa. Tetapi pola peribadatan kembali kepada apa yang telah ditetapkan. Ya, digerakkan dan dihidupkan dengan kuasa dan kekuatan daripada Allah. Artinya apa Bapak Ibu dan Saudara? Bahwa di dalam pola peribadatan kita kepada Allah, maka itu kita tidak bisa melakukan itu oleh karena sebuah aturan-aturan yang telah ditetapkan. Namun juga bukan berarti oleh karena tidak terikat dengan peraturan, maka kita bisa melakukan itu dengan sembarangan. Tentu tidak. Kenapa? Dikatakan di sini bahwa pola itu kita digerakkan oleh kuasa dan kekuatan daripada Allah. Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius agar ibadah itu berjalan dengan tertib. Tidak sembarangan. Memang di dalam kita beribadah tidak terikat dengan tempat, waktu, tetapi juga harus dijalankan dengan ketertiban. Harus dengan tertib. Jadi tidak kita bisa melakukan itu dengan seenak kita atau sesuka hati kita. Dan karena Tuhan Yesus ingin meluruskan konsep penyembahan mereka itu, maka kemudian Tuhan Yesus mengingatkan mereka bahwa di mana mereka bisa menyembah, bagaimana mereka bisa menyembah itu. Ya, jadi kalau kita perhatikan di sini, di dalam ayat yang ke-23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar ya, akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ya. Yang pertama yang kita perhatikan di sini, bahwa penyembah yang benar itu, maka ia harus menyembah Allah itu di dalam roh. Apa maksudnya? Bahwa salah satu sifat Allah itu adalah roh. Di mana roh itu tidak terikat kepada hal-hal yang bersifat jasmani. Roh itu tidak dibatasi oleh tempat. Roh itu tidak dibatasi oleh waktu. Itulah sebabnya di mana saja kita berada, kapan saja kita datang kepada Tuhan itu tidak menjadi suatu masalah. Mau di rumah, di gereja, di tempat kita bekerja, di ladang, atau di mana saja. Di mana hati kita digerakkan untuk datang kepada Tuhan, maka itu kita bisa datang. Itulah sebabnya dikatakan tadi tidak dibatasi oleh pada satu tempat. Istilahnya Bapak Ibu dan Saudara, kita ini sebagai orang percaya itu tidak dibatasi kiblat kita itu kemana. Mau ke utara, selatan, barat, ya, timur, kita bisa datang kepada Tuhan. Menghadap kepada Tuhan di mana saja. Oleh karena Dia adalah roh yang tidak dibatasi oleh tempat. Yang kedua tadi yaitu
ia tidak bisa dibatasi oleh waktu. Jadi Tuhan Yesus mengingatkan kepada mereka, ya, di dalam sebuah kebudayaan mereka, bahwa ada jam-jam tertentu mereka datang kepada Tuhan. Tapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, sejak saat ini kamu boleh datang kepada Tuhan kapan saja, di mana saja. Tentu dengan sikap hati yang benar. Makanya dikatakan di sini menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya, makanya tadi saya katakan Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa di dalam kita menyembah kepada Tuhan itu juga tidak bicara tentang kebebasan kita semaunya kita, semaunya kita. Tidak, karena sudah dibatasi di situ bahwa kalau engkau menyembah kepada Allah, menyembahlah Dia di dalam roh dan kebenaran. Apa maksudnya Bapak, Ibu, dan Saudara? Bahwa di dalam menyembah kepada Allah itu harus disertai dengan ketulusan hati. Ya, ada sebuah ketulusan di dalam hati. Tuhan Yesus pernah mengingatkan murid-muridnya, ya, ketika mereka datang beribadah, dan Tuhan Yesus mengajarkan kepada mereka tentang ibadah mereka kepada Tuhan. Kemudian Tuhan Yesus mengingatkan mereka, kalau ada sesuatu yang mengganjal di dalam hati mereka, maka ia ingatkan, pergilah selesaikan persoalan itu. Barulah engkau datang kepada Tuhan. Ya. Artinya apa Bapak, Ibu, dan Saudara? Tuhan tidak mau kita datang kepada Dia tanpa ketulusan hati. Ia tidak ingin kita datang kepada Dia, tetapi masih ada hal-hal yang tersembunyi di dalam hati kita. Tadi dikatakan dosa-dosa yang tertutupi itu, yang kita berusaha untuk menutupinya. Kita harus datang kepada Tuhan itu dengan penuh ketulusan hati, dengan kekudusan hidup kita. Bahwa Allah tidak hanya menuntut batin kita dalam menyembah Dia, tetapi juga harus ada kebenaran dalam hati kita. Kita baca di dalam Mazmur 51 ayat 8. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Jadi dari dalam hati kita tersingkapkan apa yang dikatakan kebenaran ini. Jadi kita tidak bisa datang kepada Tuhan, namun kita diliputi dengan kepura-puraan kita, kemunafikan hidup kita. Tuhan ingin kita datang kepada Dia dengan penuh kebenaran, dengan penuh ketulusan hati. Maka dalam hal ini, apa yang kita bisa lihat di dalam Yesus menyampaikan tentang pola penyembahan itu kepada wanita ini. Yang pertama, bahwa sasaran penyembahan kita harus selalu tetap sama, yaitu kepada Allah. Dan dalam hal ini, kita bisa memanggil Dia sebagai Bapa. Ya. Makanya Tuhan Yesus berkata bahwa kamu akan menyembah Bapa. Ya. Sebuah pengalihan, ya, makna kata dari kata Allah kepada Bapa. Kenapa ada pengalihan itu Bapak, Ibu, dan Saudara? Nah, ini tidak lain dan tidak bukan karena melalui Yesuslah kita kemudian didekatkan relasi kita dengan Allah. Yang tadinya kita begitu jauh, relasi kita, hubungan kita begitu jauh. Tetapi oleh karena iman kita di dalam Yesus Kristus, maka sekarang kita sudah didekatkan. Bahkan kita dipanggil sebagai anak-anak Allah. Dan karena kita telah diangkat sebagai anak-anak Allah, itulah sebabnya kita memiliki sebuah kedekatan dengan Allah itu dan memanggil Dia sebagai Bapa dalam hidup kita. Jadi sasaran penyembahan kita itu adalah Allah yang adalah Bapa bagi kita. Yang kedua,
bahwa penyembahan kepada Allah tidak terikat dengan suatu tempat tertentu. Tadi sudah saya jelaskan bahwa dimanapun kita berada, kita boleh datang kepada Dia. Yang penting bukan di mana tempat kita beribadah, kita menyembah, tetapi bagaimana kita menyembah Dia. Ya. Bagaimana sikap hati kita. Adakah ketulusan di dalam hidup kita? Adakah kebenaran dalam hati kita? Apakah kita datang kepada Tuhan itu bukan di dalam hal-hal yang bersifat kepura-puraan? Jadi ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita harus mengoreksi kehidupan kita. Ya. Benarkah kita datang kepada Dia dengan penuh ketulusan hati? Dan dengan segala apa yang kita lakukan, kita ungkapkan itu di hadapan Tuhan. Nah, itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus mengatakan, sekarang saatnya akan dan sudah tiba sekarang. Ya, di dalam Yesus. Maka mereka akan menyembah Allah itu di dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi yang Tuhan kehendaki, yaitu bahwa manusia yang telah jatuh di dalam dosa, kemudian Ia telah mencari mereka. Sekarang Ia telah menjadikan mereka milik kepunyaannya sendiri. Dan karena kita telah dipanggil dan dijadikan menjadi milik kepunyaan Allah melalui Yesus, maka kita dapat memanggil Dia sebagai Bapa. Kemudian Yesus mengisyaratkan bahwa di dalam kita menyembah Allah itu, menyembah di dalam roh dan kebenaran, yaitu hanya melalui Yesus kita dapat mengenal Allah yang benar. Melalui Yesus baru kita bisa mengenal Allah yang benar. Di luar daripada itu, kita tidak pernah bisa mengenal Allah dengan benar. Nah, inilah sesuatu hal yang ditegaskan di dalam iman kekristenan kita. Kalau engkau ingin mengenal Allah yang benar, datanglah kepada Yesus. Karena hanya melalui Yesuslah kita diperkenalkan Allah yang benar itu. Di ayat 25, apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Ya. Jadi ada sesuatu harapan daripada wanita Samaria ini tentang kehadiran seorang Mesias yang akan memulihkan kehidupan mereka. Ya. Mereka juga mengharapkan tentang Mesias yang akan menyatakan tentang Allah kepada mereka. Jadi mereka sudah berharap untuk hal itu. Dan sekarang di dalam pembicaraan itu Tuhan Yesus sekarang mengungkapkan tentang dirinya itu. Makanya kita bisa melihat di ayat 26. Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Yang tadinya Ia tidak menyampaikan secara lugas, secara terus terang kepada wanita Samaria ini tentang jati dirinya. Tetapi melalui pembicaraan yang begitu dalam, di mana dia juga ingin mengalihkan perhatian daripada wanita Samaria ini dalam kehidupannya, dalam pengertian-pengertian yang keliru terhadap pola ibadah mereka. Dan juga harapan-harapan mereka tentang kehadiran seorang Mesias yang akan memulihkan hidup mereka, memulihkan bangsa mereka. Sekarang Tuhan Yesus berkata, akulah Dia. Satu pengungkapan tentang siapakah Yesus sebenarnya. Dan yang menarik di sini Bapak Ibu dan Saudara, ketika Tuhan Yesus mengungkapkan tentang kata akulah. Ya. Kata akulah ini bersifat eksklusif. Maksudnya apa Bapak Ibu dan Saudara? Kata akulah ini adalah sebuah kata yang diungkapkan
di dalam perjanjian lama, ketika Allah menyatakan dirinya kepada Musa. Kita baca di dalam Keluaran pasal 3 ayat 12 dan 14. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Kata aku di sini, yaitu Allah yang memanggil Musa. Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Ini adalah sebuah panggilan Allah kepada Musa. Kemudian Tuhan berkata, akulah yang memanggil kamu. Kata aku di sini, yaitu ego eimi, Allah Yahweh. Nah, sekarang kata ini, padanan kata ini diungkapkan dan dipakai oleh Yesus. Yang seharusnya ini hanya ditujukan kepada Allah, tetapi Yesus menggunakan kata ini untuk dirinya. Di dalam ayat tadi, akulah dia. Di dalam ayat 14, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku. Telah mengutus aku kepadamu. Akulah aku. Aku adalah aku. Jadi kata yang ada di dalam konteks Keluaran 3 ini, yang tadinya itu hanya tertuju kepada Allah atau Yahweh, sekarang Yesus menggunakan itu untuk dirinya, mengungkapkan tentang jati dirinya kepada wanita Samaria ini. Lalu apa maknanya Bapak Ibu dan Saudara? Inilah yang menjelaskan kepada kita tentang ungkapan siapakah Yesus itu. Bahwa dia adalah Allah. Kalimat aku adalah aku mengindikasikan kepada kita bahwa Yesus bukan hanya nabi, bukan hanya sekedar manusia biasa, tetapi dia adalah Allah. Itulah suatu cara yang merujuk kepada penyataan diri Allah di dalam perjanjian lama, ya, penggunaan kata aku. Ya, dalam hal ini Tuhan Yesus memberikan sebuah penyataan, pengungkapan bahwa aku adalah Allah. Jadi kalau ada di luar sana mencoba menyatakan, mencari di manakah satu pernyataan daripada Tuhan Yesus bahwa dialah Allah. Nah, ini salah satu kata. Di dalam penggalian kata. Ya. Ini penting di sini, penggalian makna kata di sini penting untuk menunjukkan tentang jati diri daripada Yesus itu. Ketika Yesus berkata, akulah dia. Di mana wanita ini, wanita Samaria ini berharap untuk pengungkapan kedatangan seorang Mesias. Lalu Tuhan Yesus berkata, ini, akulah yang kamu tunggu-tunggu itu. Akulah Mesias. Akulah yang telah ditetapkan dan sudah disampaikan dalam perjanjian lama itu. Itulah sebabnya di dalam iman kita Bapak Ibu dan Saudara, maka tidaklah salah ketika pusat penyembahan kita itu kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus itu adalah Allah. Dia adalah sumber kehidupan kita. Sumber kebenaran. Oleh karena itu, berpegang teguhlah kepada kebenaran-kebenaran itu. Sembahlah dia dengan benar. Sembahlah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Amin. Untuk pelajaran kita pada sore hari ini, kiranya Tuhan boleh memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih kami boleh belajar kebenaran firman-Mu pada kesempatan ini. Jadikanlah kami sebagai penyembah-penyembah yang benar. Menyembah Engkau oleh karena pengenalan kami akan Engkau. Dan biarlah itu kami pegang teguh dalam hidup kami. Setiap umat-Mu yang telah belajar firman-Mu pada sore hari ini, tanamkan di dalam hati mereka ya Tuhan, supaya mereka lebih mengenal akan Engkau dalam hidup ini.
Dan juga kami boleh belajar bagaimana juga memulihkan setiap orang di dalam segala keberdosaan mereka, sehingga mereka timbul kesadaran-kesadaran penting, sehingga mereka bertobat seperti Tuhan Yesus menyadarkan seorang wanita ini, sehingga ia memahami apa yang telah ia lakukan. Terima kasih ya Tuhan, ajarlah kami untuk lebih hidup dan juga untuk lebih mengenal akan Engkau. Terpujilah Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sampai bertemu kembali, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.